대중이고 해서 그런 얘기는 좋게 아마 잘 마무리될 것 같습니다. Apa yang sebenarnya terjadi di Timnas Indonesia? Kenapa pelatih baru, John Herdman, justru meminta bantuan Shin Tae-yong, sosok yang sudah tidak lagi menukangi skuad Garuda? Apakah ini tanda bahwa Timnas Indonesia belum siap menghadapi FIFA Series 2026? Atau justru ini strategi rahasia besar yang sedang disiapkan untuk menggemparkan dunia sepak bola Asia? Yang jelas, pernyataan John Herdman ini langsung memicu pro dan kontra besar di kalangan fans. Ada yang optimis, tapi tidak sedikit yang khawatir. Dan di video ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap. Menjelang FIFA Series 2026, Timnas Indonesia berada di titik krusial. Ekspektasi publik sangat tinggi, tetapi tantangan yang dihadapi juga tidak main-main. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, secara terbuka mengakui bahwa dirinya membutuhkan bantuan Shin Tae-yong. Bantuan itu bukan sembarang bantuan. Herdman meminta masukan terkait taktik, strategi, hingga kualitas dan karakter pemain Indonesia. Dan ini bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih tersukses dalam sejarah modern Timnas Indonesia. Mulai dari level U19, U20, U23 hingga senior, STY adalah sosok yang paling memahami DNA sepak bola Indonesia. Ia tahu kelebihan pemain Indonesia. Ia juga paham betul kelemahan yang sering menjadi bumerang di laga besar, terutama saat menghadapi tim Asia dan Eropa. Inilah yang membuat keputusan John Herdman terasa tidak biasa, bahkan mengejutkan. John Herdman bukan pelatih sembarangan. Ia sukses bersama Kanada, membawa mereka tampil di Piala Dunia, dan dikenal sebagai pelatih yang disiplin serta detail. Namun Herdman sadar satu hal penting, sepak bola Asia sangat berbeda. Ritme permainan, karakter pemain, hingga tekanan supporter, semuanya unik. Dan Shin Tae-yong adalah sosok yang menguasai medan ini dengan sempurna. STY tahu bagaimana menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Ia paham cara mengimbangi Asia Timur, dan ia mengerti apa yang dibutuhkan Indonesia untuk naik level. Kolaborasi ini pun dinilai sebagai langkah realistis, bukan tanda kelemahan. Yang membuat pernyataan Herdman semakin panas adalah ambisinya yang luar biasa besar. John Herdman dengan tegas menyatakan, targetnya adalah juara FIFA Series 2026 dan lebih gila lagi, membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030. Pernyataan ini sontak memicu dua reaksi. Fans yang optimis menyebut ini mimpi yang akhirnya berani diucapkan, tapi ada juga yang menilai target ini terlalu tinggi dan beresiko. Namun Herdman menegaskan, dengan cara apapun saya akan lakukan. Kalimat ini menjadi sinyal bahwa tidak ada kompromi. Dalam acara peluncuran Kelme sebagai sponsor baru PSSI di Hotel Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta, John Herdman mengungkapkan bahwa proses scouting pemain sudah berjalan. Ia menyebut telah mempelajari calon lawan di FIFA Series 2026, termasuk Saint Kitts and Nevis. Herdman bahkan mengaku pernah bertemu mereka saat kompetisi CONCACAF. Artinya, Herdman tidak datang dengan tangan kosong. Ia bawa pengalaman global. Bulgaria tidak lolos ke Piala Dunia, tapi justru itulah yang membuat mereka berbahaya. Tim seperti ini biasanya bermain tanpa beban dan penuh eksperimen, dan inilah yang diinginkan Herdman. Herdman menegaskan bahwa FIFA Series 2026 bukan turnamen biasa. Ini adalah ajang uji mental pemain, panggung adaptasi gaya bermain baru, dan tes kesiapan menghadapi lawan lintas konfederasi. Menurut Herdman, setiap lawan memberi perasaan yang berbeda, dan itu penting bagi pemain dan fans. Dengan kata lain, FIFA Series adalah laboratorium besar Timnas Indonesia. Satu hal yang paling menarik, FIFA Series 2026 akan menjadi panggung pertama John Herdman memperkenalkan gaya bermainnya. Apakah akan lebih menyerang, lebih pragmatis, atau tetap mengandalkan transisi cepat ala Indonesia? Dan disinilah peran Shin Tae-yong menjadi sangat vital. STY tahu pemain mana yang cocok ditekan, siapa yang kuat secara mental, dan siapa yang justru tenggelam saat tekanan tinggi.
Kini, pertanyaannya, apakah kolaborasi John Herdman dan Shin Tae-yong akan menjadi senjata rahasia terbesar Timnas Indonesia, atau justru tanda bahwa Timnas Indonesia masih belum siap berdiri sendiri? Namun di balik ambisi besar John Herdman, muncul satu kekhawatiran besar yang diam-diam mulai dibicarakan publik. Apakah waktu persiapan Timnas Indonesia cukup untuk menghadapi FIFA Series 2026? Karena faktanya, Herdman datang di saat Timnas Indonesia sedang berada dalam fase transisi yang sensitif. Banyak pemain inti masih beradaptasi, beberapa pemain naturalisasi belum sepenuhnya menyatu, dan regenerasi juga belum sepenuhnya matang. Inilah alasan mengapa Herdman memilih jalan paling aman, tapi juga paling berani, menggandeng Shin Tae-yong. Meski tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala, Shin Tae-yong disebut akan berperan sebagai penasihat teknis informal. Fokusnya jelas, membantu Herdman membaca karakter pemain Indonesia, memberi gambaran detail soal mentalitas laga Asia, dan menyaring pemain mana yang siap tempur dan mana yang masih butuh waktu. STY adalah pelatih yang tahu betul bagaimana rasanya ditekan supporter sendiri, bagaimana menghadapi kritik publik, dan bagaimana membangkitkan pemain muda saat situasi genting. Hal-hal inilah yang tidak tertulis di statistik, tapi sangat menentukan hasil di lapangan. Sumber internal menyebutkan, Herdman tidak ingin mengulangi kesalahan yang sering terjadi di Timnas Indonesia. Kesalahan itu adalah terlalu percaya diri, meremehkan lawan, dan gagal membaca tempo pertandingan. Karena itu, FIFA Series 2026 akan dijadikan Herdman sebagai simulasi mini Piala Dunia. Setiap laga akan diperlakukan seperti laga hidup mati. Tidak ada istilah uji coba santai. Di media sosial, reaksi fans terbelah dua. Sebagian menilai ini langkah cerdas, Herdman rendah hati dan mau belajar. Namun sebagian lain bertanya, kalau masih butuh STY, berarti Timnas belum benar-benar siap? Perdebatan ini justru menunjukkan satu hal, publik sudah sangat peduli dan berharap besar. Tekanan pun otomatis mengarah ke John Herdman. John Herdman menyadari yang diuji di FIFA Series 2026 bukan hanya kualitas teknik, tetapi mental bertanding pemain Indonesia. Bertemu tim Karibia seperti Saint Kitts and Nevis akan menguji fisik dan duel udara. Melawan Bulgaria akan menguji disiplin dan organisasi bertahan. Dan inilah alasan Herdman menyebut setiap lawan memberi perasaan yang berbeda. Karena Timnas Indonesia selama ini sering gagal konsisten saat menghadapi gaya bermain yang berbeda. FIFA Series 2026 bukan sekedar turnamen. Ini adalah titik penentuan arah Timnas Indonesia ke depan. Jika sukses, kepercayaan pemain meningkat, fans kembali percaya penuh, dan target Piala Dunia 2030 terasa masuk akal. Namun jika gagal, tekanan akan meledak, kritik akan datang dari segala arah, dan proyek jangka panjang Herdman bisa dipertanyakan. Kini semuanya tergantung pada satu hal, apakah kolaborasi John Herdman dan Shin Tae-yong benar-benar tulus demi Indonesia atau hanya solusi darurat? Satu yang pasti, Timnas Indonesia sedang berjalan di jalur paling beresiko, tapi juga paling menjanjikan, dan FIFA Series 2026 akan menjadi jawaban dari semua keraguan itu. Menurut kalian, apakah langkah Herdman meminta bantuan STY adalah keputusan jenius atau justru sinyal bahaya untuk Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe kalian itu ternyata bisa menambah pahala. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Garuda untuk Nusantara.